Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Di sini Wuchen mengambil HP-nya dan ingin menelpon sesuatu. Suamiku dan Nona Li sangat dekat sekali. Ini membuatku cemburu. Tidak, aku juga mau dekat dengan suamiku. Kenapa dua wanita ini? Apa kau tidak lelah? Kau ingin mendengarkan? Apa bisa mengaktifkan loudspeakernya? Hei, baiklah kalau begitu. Halo, siapa ini? Apakah kau mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Apakah kau mimpi tentang gudang Nanbei? Bei Kaifang memintaku untuk bertemu padamu. Dia mendengar kalau kau sudah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Apa itu benar, ha? Kau ini siapa? 1 jam lagi di kamar pribadi rumah Teh Kyung Hyun. Harga itu teman. Bisakah kamu benar-benar mengambil alih keluarga Su hanya dengan 2 kalimat yang kamu katakan tadi? Hei, kamu tidak mengerti. Izinkan aku memberitahu petunjuk ini adalah disintegrasi internal. Ayo kita pergi. Wuchen, mungkin kau harus mempertimbangkannya kembali sedikit lagi. Apa kau mau bertaruh lagi? Tidak, mari kita pergi. 1 jam kemudian, kalian berdua tinggallah di sini dan minum teh. Aku akan pergi ke sana dulu. Hah? Apa yang terjadi? Sangat tepat waktu. Ya. Di sini terjadi percakapan dengan laki-laki ini. Apa kau yang berbicara di telepon denganku tadi? Direktur Yao Hanglin dan pemegang saham grup Jingfu, pemegangnya 3,8% saham. Benar, itu aku. Di mana Bai Kang Feng? Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Apa yang ingin kau lakukan? Banyak pertanyaannya kepada Wuchen. Bocah, jangan berpikir bahwa hanya karena aku tahu sedikit tentang perselingkuhanku, kau bisa mengancamku. Jika kau pintar, beritahu aku di mana Bai Kang Feng, dan aku akan memberimu sejumlah uang yang tidak akan pernah bisa kau habiskan seumur hidupmu. Kita bisa membicarakan uang nanti. Kau ada seseorang yang membunuh dan membakar. Aku harus mengatakan, kau benar-benar nekat dan berani, Pak Tua. Anak muda, kau bisa makan makananmu sembarangan, tapi jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Apa? Begitukah? Lalu bagaimana dengan uang yang terkubur di Bukit Tandus? Dengan kemajuan teknologi setiap saat, kasus-kasus yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan kini bisa diselesaikan dengan mudah. Tindakan menurutmu bagaimana, hei Pak Tua? Bukankah kau di sini untuk memeras uangku? Aku akan memberimu 150.000 juta. Sepakat? Hah? Jangan tidak sembarangan. Aku mendengar kalau bisnis bos sedang buruk akhir-akhir ini, dan kau harus mengendalikan akun palsu untuk menutupi kerugiannya. Siapa nama nyonya kecilmu yang membuatmu dengan itu? Cukup. 2 miliar gimana? Aku sudah gak punya duit lagi. 3 miliar atau 5 miliar. Yang penting kau diam. Kau tidak akan mendapatkannya. Tuan Yao. Hah? Apa? Nona Su, Bos Li, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian masuk begitu cepat? Apa mereka semua mendengarnya? Apa Tuan Yao benar-benar membunuh dan membakar? Hah? Itu Nona, King Ying, jangan bicara tentang masa lalu untuk saat ini. Tuan Yao, aku akan terus terang, aku tidak butuh uangmu. Sial, jika tidak menginginkan uang, lalu apa?
Kau inginkan mengambil nyawaku. Batin tua bangka ini. Terima kasih. Sebaiknya kamu minum dulu dah. Mulai sekarang yang aku butuhkan adalah kau mendukung apapun yang dikatakan Nona Su dalam rapat dewan. Apa kau mengerti, Tuang Wang? Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Nona Su akan pikir seorang akan membunuhku. Itu benar-benar membuatku sedikit takut. Langsung aja beritahu aku kalau masalah kecil seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak mematuhi kata-katamu? Apakah perlu melaporkan Bos Lee dan para mafia-mafia itu? Xing Kungying adalah satu-satunya penerus keluarga Su. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Su, pada akhirnya dia yang akan menjadi ketua grup batin Pak Tua ini. Jika mereka ingin menggunakanku, mereka tidak akan menjualku. Kris tidak hanya akan teratasi, tapi juga aku menghasilkan keuntungan besar. Ini semua berkat kontribusi panjangku, Tuan Wu. Yakinlah mulai sekarang urusan Nona Su akan menjadi urusanku di perusahaan. Aku akan selalu memandang Nona Su sebagai pemimpinku. Kata seseorang pria sama baiknya dengan ikatannya, kau bisa pergi. Oh, baiklah. Kalau semuanya bisa melanjutkan pekerjaan kalian, aku akan kembali dulu. Tampaknya Pak Tua ini senang dengan keputusannya. Wu Chen, hanya itu sajakah? Bahkan jika dia mendukung Nona Su, apa gunanya mendapatkan satu suara dari satu direktur? Apa lebih dari selusin direktur di Dewan Direksi Jinfu? Tidak semua orang akan menyerah pada ancaman semacam itu. Apakah kau mencoba membuatku mengatakan sesuatu, sayang? Aku tidak bercanda denganmu. Apa yang baru saja kau lakukan adalah memeras. Itu sangat serius jika ada yang salah. Dan ada lebih dari 10 direktur di grup Jinfu. Bisakah kau hanya mengandalkan pemerasan untuk menangani mereka? Ada wanita ini belum tahu. Kita tidak perlu berurusan dengan semuanya. Beberapa saja sudah cukup. Suamiku, berapa banyak lagi orang yang masih harus kita ancam? Aduh, ada 6 orang sih. Kita baru saja selesai berbicara dengan 1 orang. Jika sisa 5, kau bisa terus minum teh sambil menungguku. Suamiku, jangan sampai dirimu kelelahan. Gimana kalau kita duduk dulu? Kaum dari grup Jingfu Wang Cheng, kepala keuangan Jing Le, penenggamas hukum grup Jingfu Pai Chang Fei, pemegang saham institusional dan direktur independen Sung Hamon. Selesai sudah semuanya. Jaga dirimu ya. Tak kusangka, bahkan jika aku berhasil memenangkan lebih dari 6 direktur, ku masih belum mencapai 2/3 kursi di dewan. Kau bahkan belum mencapai setengahnya. Jadi bagaimana kau bisa mengandalkan seluruh dewan direksi ini, Wu Cheng? Berapa hal rumit untuk dijelaskan. Mari kita tunggu hasilnya besok. Ada apapun yang dikatakan suamiku benar. Aku akan mendengarkannya, kata Bang Li. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada King Ying. Rubing, bolehkah aku menginap di tempatmu malam ini? Kurang ajar ini. Lalu untuk apa kau membawaku ke sini? Ayo pergi. King Ying, mandilah dulu di sana. Apa tujuanmu mengirim King Ying pergi ke kamar mandi? Berhentilah bicara. Di sini kita berdua aja. Tidak mungkin. Su King Ying baru saja pergi mandi dan aku segera keluar. Tidak peduli apa yang dipikirkan Lu Roy Bing, dia tidak akan pernah memilih momen ini. Jika aku tidak salah, di sini sedang berakting. Dia mencari paparazi seperti yang diharapkan. Oke, kita mainkan. Dalam hal ini aku akan ikut bermain. Aku harap Ding Ruilong akan puas dengan foto kita. 2 menit kemudian, paparazzi di sana seharusnya sudah pergi, bukan? Jadi kamu tahu, tidak heran kamu begitu santai. Ya sudah larut, jadi ayo istirahat lebih awal. Sementara itu di kantor pusat perusahaan Rulong, kota Guangzhou Selatan.
Sialan, si Roy Bing itu bermesraan di balkon dengan pacarnya. Di sini Ding Ruilong pun marah-marah. Kutu kupret, Wuchen namanya kah? Aku pasti akan mengkilmu dasar kutu kupret, Jiang Chan. Tuan muda, Anda memanggil saya? Iya, salah satu mantan pasukan khusus bawahan Ding Ruilong yang paling terpercaya. Pergi ke Cina Timur, temukan Wuchen ini dan aku ingin kau mengkilnya. Semakin buruk semakin baik. Cina Timur adalah wilayah Li Tairu. Saya akan membutuhkan waktu 5 hari. Aku tidak bisa menunggu selama itu 3 hari. Aku harus mendengar Wuchen sudah sinu saat itu. Dimengerti Tuan. Berpindah tempat keesokan harinya. King bangunlah. Tapi sayang, aku masih belum puas nih tidurnya. Tunggu saja sampai kau selesai bekerja agar bisa tidur lebih lama. Apa kamu masih ingat apa yang aku ajarkan kemarin? Tentu saja sayang. Keberhasilan atau kegagalan hari ini akan menentukan nasib hidupku. King, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke perusahaan. Presiden Su, ini proposal dari terakhir kali, tolong lihat. Jika memungkinkan kau di sini, Presiden Su mengenai rencana untuk meningkatkan nilai merek kita. Hal ini akan kita bahas dalam rapat pertama-tama. Ayo kita pergi ke ruang konversi untuk rapat. Sampai jumpa lagi Nona Roy Bing. Ya, ayo kita pergi. Baik, pukul 10 pagi pertemuan eksklusif perusahaan Jinfu, ruang konversi. Apa katamu? King, katakan itu lagi. Aku akan menentangmu. Cat Zhou dan Zhouku, jika kalian tidak setuju, hubungi Dewan Direksi. Apa? Kau bahkan ingin memanggil Dewan Direksi? Rupanya di sini ada perdebatan antara King dan ibunya. Apa yang terjadi? Apa dengan ibu dan anak ini? Iya ibu. Hari ini aku adalah wakil presiden eksklusif perusahaan dan aku adalah anggota Dewan Direksi. Berhak mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Oh benar, aku wakil presiden eksklusif. Tidak perlu resolusi dari Dewan Direksi untuk memberhentikan Departemen Keamanan dan wakil direktur. Kalau begitu sudah diputuskan. Beritahu Departemen Sumber Daya Manusia telah rapat selesai. Baik. Apa kesalahan mereka? Apa mereka dipecat tanpa alasan sama sekali? Itu kesalahan perusahaan bahwa insiden ini menyebabkan arbitrasi perusahaan. Dan berita tersebut akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Bisakah kau menanggung konsekuensinya ini? Hei King. Ketika itu terjadi, fokus perusahaan akan tertuju pada Zuda dan Kangko karena mereka ternyata itu adalah akal bulusnya Wuchen. Aku punya alasan untuk memecat mereka ibu. 5 tahun yang lalu di pagi hari terjadi perampokan besar di toko perusahaan di Jalan Komersial Cina Timur. Itu adalah toko terbesar di perusahaan di negara ini dengan sistem demokrasi dan pengawasan terbaik serta tingkat keamanan tinggi banget. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihatlah ini. Dan toko seperti itu dirampok. Dunia luar mempertanyakan kemampuan keamanan kita, mempertanyakan kemampuan pengambilan keputusan perusahaan dan menyebabkan harga saham turun selama beberapa hari. Sejauh ini nilai perusahaan kita mencapai 40 miliar dan kali ini turun. Menurut akal sehat, Zongda Direktur Departemen Keamanan perlu bertanggung jawab, bukan ibu? Tapi bagiku tidak masalah apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Kita harus membiarkan dunia luar memahami tekad perusahaan kita untuk mereformasi masalah keamanan ini. Itu sebabnya hanya dengan memecat Zauda, Direktur Departemen Keamanan, kita bisa menarik kembali harga saham kita ke harga semula. Presiden Su benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagus sekali. Kamu bisa memecat Zauda, tapi bagaimana dengan kau? Apa kau juga akan membuatnya disalahkan atas perusahaan hari ini yang kau bahkan tidak bekerja lagi di perusahaan? Mengapa dia harus disalahkan?
Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Yang kau hanya bekerja untuk perusahaan di atas kertas, tapi dia adalah pengawal pribadimu. Apa aku salah, Ibu? Oh, Naruhodo, aku mulai mengerti sekarang. Tidak peduli siapa yang mengandalkan siapa, dan alasan tidak penting. Su Qingying sedang mencari alasan untuk memberontak, itu saja. Panggil direksi, segera beritahu dewan direksi perusahaan bahwa aku diadakan rapat pada jam 3 sore. Baik Nyonya, di sisi lain perusahaan Fashion Symphony. Kenapa kamu kesini? Keluarga Su mungkin akan terbalik. Apa kamu tidak akan melakukan apa-apa? Aku sudah mengatakan, kita akan melihat bagaimana Qingying yang melakukan. Untuk saat ini, aku hanya ingin menggambar saja. Hei Wuchen, kamu ini menggambar apa sih, ha? Aku menggambarmu. Foto yang mereka ambil kemarin, Ding Ruilong seharusnya hampir selesai dengan menyelidiki tahapku. Dia bersiap untuk bergerakan. Ini juga saatnya aku melakukan sesuatu. Batin si Wuchen, aku sedang sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk dijadikan model bahan gambaranmu. Lakukan saja apa yang kau lakukan. Aku akan melakukan apa yang kau lakukan. Kau bisa melakukan apa yang kau suka, dan aku juga tidak mungkin mengganggumu. Di sini membuka grup WhatsApp, di mana itu adalah grup baru. Ini adalah grup yang berfokus pada sketsa. Ada seorang di grup yang baru menggambar untuk menyelesaikan tugasnya. Ada juga orang di grup yang memiliki hubungan dekat dengan Ding Ruilong. Di sini Wuchen dengan sketsanya menggambar Ding Ruilong. Itu berlian, keterampilannya pasti meningkat. Guru Xing Chen sangat ketat. Apa kau baru di grup? Grup apa yang kau bicarakan? Kau belum pernah mendengar tentang mereka. Apapun hasil hebat, itu adalah salah satu omong-omong di grup itu. Di sini Wuchen memamerkan gambarannya di grup itu. 40 menit kemudian, kurang ajar, apa-apaan itu? Anak si kau, tolong jangan berkata-kata. Disinilah terjadilah pro kontra di sana, sehingga grup WhatsApp itu menjadi ramai. Suasananya sudah kuatur seperti ini, kok belum muncul juga? Rupanya Wuchen pingin sekali mancing seorang di sini. Halo Guru Xing Chen, aku memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMP dan telah belajar seni selama 3 tahun. Aku harap bisa memberinya bimbingan. Hehehe, kata. Akhirnya dia terkena pancinganku juga. Standby Open London. Aku itulah. Dia adalah senior Ding Ruilong di SMA dan memegang posisi paling istimewa di antara semua wanita Ding Ruilong. Alasan mengapa posisinya istimewa adalah karena mereka berdua memiliki anak perempuan yang tidak sah. Dan itu dia sekarang berusia 14 tahun. Kamu terlalu rendah hati. Bisakah aku menyusahkanmu untuk mengevaluasi karya seni putriku? Dia gambar dengan cukup baik, jauh lebih baik daripada anak-anak di grup yang baru saja menggambar. Dia bisa menganggap berbakat. Mendapatkan sanjungan dari ahli top markotop membuat gigiku terbayarkan. Aku benar-benar punya bakat. Ini lebih mudah dari yang aku kira. Rupanya si sini Wuchen pingin menjadi guru les gambar. Kamu terlalu sopan, memang anakku memiliki bakat yang luar biasa untuk ditawarkan. Percakapan mereka berdua pun sampai ke detail yang membahas sesuatu tentang muridnya. Pesanmu selama 20 ke Jepang. Rencananya berjalan sangat lancar seperti yang kuharapkan. Selanjutnya saatnya menjadikannya milikku dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Apalagi dia adalah kunci penting untuk materi hitam yang bisa memberatkan Ding Ruilong.
Lanjutkanlah pekerjaanmu. Aku juga memiliki sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan pergi dulu. Batin Wuchen. Standby port loading first. Dan putrinya hanyalah bagian dari rencana, masih ada lagi yang akan datang. Halo, siapa yang kamu cari? Tentu saja aku mencarimu, seorang agen ganda. Menurut bagaimana kamu akan sinu jika Ding Roilang mengetahui tentang misimu? Kau berbicara omong kosong. Siapa kau? Aku sama sekali tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Tidak mau ngaku ya? Kalau begitu haruskah aku pergi mencari Li Tairo sekarang? Bagaimana? Jangan-jangan kawanku, mari kita bicarakan semua. Kalau begitu lakukan seperti yang aku katakan. Kita ketemu sekitar jam 3 sore ini. Nanti akan aku kirim alamatnya. Oke. Nah, itu bagus. Jam 3 sore di grup Jinfu. Hampir semuanya ada di sini. Tutup pintunya. Mari kita mulai rapat dewan direksinya, kata maknya King Ying. Sebagian besar kalian mungkin pernah mendengar tentang agenda khusus rapat yang darurat ini. Awalnya ini hanya masalah kecil. Kenapa telah mengadakan rapat dewan ini? Semua orang bebas untuk menyuarakan pendapat kalian. Aku berharap kalian menatapku bisa memberikan alasan logis atas ketidaksetujuan kalian daripada menantang hanya demi oposisi, kata Su Qingying. Sudah peringatkan ia keras. Untungnya aku tahu situasinya sebelum ini. Kalau tidak akan sulit beradaptasi dengan seorang nona Su tiba-tiba. Tidak buruk King Ying. Kamu benar-benar membuat ibumu terkesan hari ini. Namun mengenai masalah hari ini, aku katakan itu tidak mungkin. Itu tidak layak. Zeudo sudah bergabung dengan perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Mulai dari manajer keamanan pabrik hingga supervisor kantor pusat, dia selalu menjalankan tugasnya dengan ketakutan dan profesionalisme. Tidak pernah membuat kesalahan. Jika kita membiarkannya pergi begitu saja, bukankah itu akan membuat hati karyawan veteran lainnya menjadi dingin? Tidakkah menurut kalian alasanku masuk akal? Iya sih, masuk akal. Iya, aku juga berpikir begitu. Batin pendukung maknya King Ying ini. King Ying tidak membantah apapun dan gelombang dewan direksi sudah beralih lagi ke pihakku. Bagus, ayo kita lanjutkan. Tadi bagi kau mengatakan untuk membiarkan Zouda mengundurkan diri dan memberikan kompensasi kepadanya secara pribadi. Dia berhak menolak jika kita memecatnya dengan paksa. Hal ini dapat menyebabkan atribasi dan perhatian media oleh pesan kita. Akibatnya, hal ini juga bisa menyebabkan fluktuasi harga saham. Ya, kami setuju. Aku juga berpikir begitu. Seperti yang diharapkan dari nyonya. Ini seperti berdebatan tentang suami selalu benar dan istri selalu salah, atau sebaliknya. Jika tidak ada gunanya berdebat seperti ini, karena kita tidak akan mendapatkan pendapat yang substansional. Baik, ayo kita langsung voting sekarang. Yang mendukung proposalku angkat tangan. Aku tantang kau untuk mencobanya, kata ibunya. Sungguh keajaiban bahwa seseorang berani mengangkat tangannya. Tunggu, masih ada lagi. Mustahil. Selain Yeo Hongling dan bahkan Pei Changse, Sun Homin dan Wong Cheng dan Song Yoming, semuanya mengangkat tangan. Bahkan Bai Kan Cheng Li mengangkat tangan. Aku tidak peduli dengan yang lain untuk saat ini. Tetapi Cheng Li, kau bergabung dengan perusahaan sebagai petugas keuangan setelah lulus dari universitas. Dan akulah yang mempromosikanmu selangkah demi selangkah ke posisi saat ini. Aku tuh butuh penjelasan darimu. Ma, tolong jangan mempengaruhi voting. Ayo lanjutkan. Anjir, ini apa-apaan? Rupanya di sini mereka berbisik-bisik tentang keputusan itu. Tidak semua orang perlu berbicara secara aktif.
Beberapa penjaga pagar hanya perlu melihat sikap dan tampilan kekuatan dan ketegasanmu, dan mereka secara alami akan mengikuti tren untuk mendukungmu. Sepertinya aku harus lebih tegas lagi. Siapa laki yang mendukungku? Brak. Aku Nona Teng Dayeng, sepupu grup dari saudara paling terpercaya dan terdekat Suruwen. Apa? Saudara Dayeng? Kamu? Saudara ipar King Ying sudah dewasa. Kau bisa melihat bagaimana dia menjadi omong kosong. Semuanya ini hanyalah tipuan. Apa-apaan ini? Kau cuma punya 9. Belum suara mayoritas. Kami ingin melihat siapa lagi yang berani membuat masalah dengan Lao Su dan diriku. Resolusi Dewan membutuhkan 2/3 dari suara mayoritas untuk isu-isu besar. Sementara suara mayoritas sederhana cukup untuk resolusi biasa. Ini sangat dibutuhkan. Sembari menggabrak meja. Kuncinya bukan tentang mendalikan dewan direksi, tetapi tentang membuat ibumu menyerah. Langkah selanjutnya adalah pukulan terakhir. Apakah kita bisa meraih kemenangan yang menentukan tergantung padamu. Sekarang, apa kau yakin ingin melakukan ini? Aku melakukannya dengan cara ini. Apa yang aku takutkan? Amamu, ibumu, tidak bisakah kau masih mengendalikanmu? Mereka mungkin tidak memilihku karena kau adalah istri ketua. Jadi mereka semua mendengarkanmu. Tapi apakah itu untuk kepentinganku sendiri? Kepentingan terbaik keluarga Su atau kepentingan terbaik perusahaan? Aku harap kau bisa memikirkan dengan jelas tentang apa sebenarnya yang kau lakukan hari ini. Berapa lama kau ingin kita menjadi bahan tertawaan di depan orang lain sebagai sebuah keluarga? Jika kita tidak membiarkan jika permintaan King Ying tidak setujui, mulai sekarang aku akan konflik besar dan tidak bisa dipadamkan di dalam keluarga Su, dan dewan direksi akan terbagi langsung menjadi 2 faksi. Itu akan mengakibatkan perselisihan internal di perusahaan dan kinerja bisnis yang buruk. Saham juga akan jatuh tanpa harapan King Ying untuk meneruskan perusahaan, dan dengan perselisihan internal di dalam perusahaan pada akhirnya perusahaan akan bangkrut dan runtuh. Kak batin emaknya King Ying. Rupanya di sini ibunya sedikit mengalah. Apa yang terjadi pada kita sebagai keluarga? Sudahlah, di sini maknya ngambek. Ayah lagi dan mendukung, dan siapa yang menantangnya. Sepertinya kita semua setuju. Kalau begitu, ini disetujui semua pihak. Meeting ditunda. Mulai saat ini baik keluarga Su maupun grup Jingfu telah berubah total. Semua kekuasaan ada di tanganku. Bro, apa kamu punya waktu? Mau makan siang bersama? Apa? Ada sesuatu yang terjadi dengan bos lu? Kau sangat suka langsung ke intinya. Aku akui memang ada beberapa hal yang perlu bantuanmu di sini. Masih terlalu dini untuk jadwal pertemuan dengan agen ganda. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Di permudian di kediaman Yungfei bagian barat kota. Bro, akhirnya kau tiba. Kau tidak ketahuan kan? Lihat kepalaku. Benjol tahu. Bagaimana cinta pertamamu berubah? Aku bahkan tidak bercanda. Dia melempar cangkir teh ke arahku dan mengusirku, bro. Kau punya cara untuk membuat dia, ibunya, menerimaku kembali. Bos lu, jangan terlalu, hal-hal semacam ini hanya bisa diselesaikan secara bertahap. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita duduk, kita bicarakan ini. Kau juga tahu keadaanku. Itu anak-anakku, darah dagingku sendiri. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bos lu, kau ini rupanya baperan juga. Jadi ceritakan padaku apa yang kau lakukan. Aku pergi mencarinya. Aku membeli buket
cincin dan berlian dan kalung. Aku bahkan membelikan Ferrari untuk putraku. Bos lu, kau memberinya kesan menggunakan uang untuk mengangkat hati seorang, bahkan mengatasi situasi yang hampir mustahil saat itu. Dan sekarang tidak mungkin dia kembali padamu hanya karena uang. Hal-hal yang kau lakukan itu dipandang sebagai penghinaan dan rasa jijik di matanya. Kau mengerti? Lungguang Nian, jika kau berani kemari mengetuk pintu kami lagi, kami akan pindah. Kami bahkan akan pergi ke luar negeri agar kau tidak bisa mengganggu kami lagi. Jadi begitu. Tidak heran. Lalu apa? Kau ada solusi enggak? Tentu aja ada. Ini cara yang jitu, bos lu. Ada dua pilihan. Pertama, mulailah dengan putraimu. Itu akan memakan waktu. Tapi demi anak itu, Ma Hu Feng akan memaafkanmu secara bertahap. Kedua, bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan hari ini kau mau pilih yang mana? Yang kedua, aku pilih yang kedua, bro. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Metode ini cepat. Tapi bro, jangan khawatir tentang itu. Mentransfer uang bukan masalah. Aku bisa transfer sekarang. Ayo kakak lo, tidak semuanya tentang uang. Caranya tidak rumit. Hanya saja kau harus menanggung beberapa kesakitan. Aku tidak takut menanggung kesulitan. Aku kesakitan. Cukup beritahu aku apa yang harus dilakukan, dan akan aku melakukannya, mas bro. Saudara lu, jika kau bisa tega mengesampingkan harga dirimu, maka bisa kita melakukan seperti ini. Ini caranya. Dan tidak lama kemudian, ruang pertemuan di area perumahan Taman Zhongwang, Jalan Jingjiang, distrik Nancheng. Di sini kakak lu mulai sekarang bergantung padamu. Xiao Fang, apa kau di rumah? Xiao Fang, dia tidak di rumah. Dia sedang mati dan jangan kesini lagi. Xiao Fang, tolong buka pintunya dulu. Aku hanya. Apa kau yang masih melakukan di sini? Berapa lama kau akan terus seperti ini? Pergilah dari sini. Cinta pertama Lu Guangyan, Ma Hu Fang. Tidak. Aku membawakanmu makanan Jiangbeng ala Tiangji. Apa kau ingin dulu waktu kita tidak punya uang, kita selalu makan ini loh. Aku tidak menginginkan barangmu. Pergilah sana. Kenapa kau masih mengambilnya? Cepatlah pergi dari sini. Putra Lu Guangyan, Ma Jinwei, mengambil nama belakang. Ini bukan urusanmu. Apa aku memintamu untuk keluar? Yang Fang, tolong jangan marah di depan anak ini. Kemudian mereka berdua terus berselisih seperti ini selama setengah jam. Kami sudah mengawasi selama setengah jam di kamera pengintai. Apa kalian tahu kalau kalian mengganggu tetangga? Mengganggu tetangga itu melewati batas-batas dan melanggar peraturan. Tadi sudah ada keluhan. Ini karena diriku, akulah yang membuat masalah. Jika keluar mood bertingkah, lakukan di rumah dan jangan sampai mengganggu tetangga. Siapa bilang kami berhubungan dengannya? Aku tidak kenal dia. Dia datang untuk mengganggu kami dan kebetulan kami datang tepat waktu. Tolong cepat usir dia. Apa kau dengar itu? Mereka bilang mereka jadi mengenalmu. Jadi berhentilah membuat masalah. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Aku berbicara dengan istriku. Lepaskan aku, petugas. Kenapa kau masih membentak orang lain seperti itu? Memangnya kenapa jika aku membentak kalian? Nyala, aku menurut kalian ikut campur saat pasangan tua sedang bertengkar itu bagus, Pak Tua, ini tak hanya menghina orang tapi juga menyerang secara fisik. Dialah yang menyerang duluan. Ayo beri dia pelajaran. Ayo dah. Di sini, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Aku tidak pergi, bahkan jika aku mati.
Tanpa istri dan anakku, toh hidupku tidak ada artinya lagi bagiku. Apa-apaan, berhentilah berpura-pura sentimental. Kakak lu, penampilanmu cukup meyakinkan. Jika aku tidak salah menebak, itu akan segera terjadi. Jangan memukul ayahku, jangan memukulinya lagi. Sudah, hentikan. Sialan, berani kalian memukul ayahku hari ini. Aku akan mengajar kalian. Cukup, hentikan. Kalian semua berhentilah memukul, berhenti. Bangunlah. Xiao Fang. Aku hambar dipukul oleh bos kecil. Kalian semua bertindak sangat realistis. Bagus sekali. Sekarang mari kita tuntaskan. Ternyata di sini security hanya disogok oleh Chen ini. Hasilnya persis seperti yang aku pikirkan. Jika pasangan lu itu bertengkar lagi, harap ingat untuk menghubungi kami. Karena kami memiliki pengalaman sekarang. Kami bisa membuat pertunjukan berikutnya menjadi lebih dramatis. Aku tidak perlu terus terlibat dalam hal selanjutnya. Kakak lu akan menanganinya sendiri. Ding, dengan mengalihkan kode ke CCTV. Saatnya untuk pergi dan mengurus bisnis nyata sekarang.